obrolan singkat mereka, Francis nampak menutupi rasa malunya soal telah gagal mendidik anak-anaknya. Hingga sekarang menjadi beban bagi dirinya sendiri. Namun hal itu juga sepertinya telah dirasakan betul oleh Ferruccio yang selama ini memang telah bekerja lama dengan bosnya tersebut. Di waktu yang sama, Stella nampak sedang dibuat repot dengan persiapan ulang tahun di rumahnya. Ia yang menjadi satu-satunya anak perempuan Prancis yang terlihat sangat manja, bahkan Stella sempat merasa sangat kesal hanya karena dirinya nampak jelek ketika sedang ditangani oleh juru riasnya. Kembali ke Francis, ia yang sedang membicarakan bisnisnya bersama Ferruccio malah kedatangan Philip yang langsung menjelaskan panjang lebar mengenai ide bisnisnya untuk membuat perusahaan sepatu. Namun ia yang pada dasarnya tidak cukup memiliki ilmu di bidang tersebut, apalagi dengan pembawaannya yang manja. Jelas tak cukup meyakinkan sang ayah untuk memberinya kepercayaan pada idenya itu. Alhasil Francis pun hanya sekedar memberinya tugas untuk mengirimkan dokumen kepada salah satu relasi bisnisnya. Usai pertemuannya dengan Philip, Ferruccio mulai menyarankan pada Francis agar tidak terlalu memanjakan anak-anaknya. Terlebih setelah melihat beberapa kali ide aneh oleh Philip yang sangat tidak masuk akal baginya. Namun dari sinilah terungkap bahwa Francis pun mengakui jika dirinya tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa memanjakan anak-anaknya itu. Tepat sejak meninggalnya sang istri 15 tahun silam. Di tempat tinggalnya, Francis ternyata masih kerap berbicara sendiri di depan foto mendiang istrinya, seolah ingin meluapkan keluh kesahnya bersama sang istri. Namun tampaknya kebiasaan tersebut telah diamati selama ini oleh asisten rumah tangganya yang bernama Marguerite. Wanita itu bahkan sampai berani menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Francis dengan alasan agar majikannya itu tidak depresi karena kehilangan sosok istrinya. Tak lama kemudian, perasaan Francis kembali dibuat kesal. Namun kali ini dari Stella, yang tiba-tiba menyatakan keinginannya untuk segera menikah dengan sang pacar, yaitu Juan Carlos. Mendengar pernyataan tersebut, Francis pun marah dan langsung menodongkan senapannya ke arah Juan. Seolah menegaskan bahwa ia enggan menyerahkan anak perempuannya pada sosok pria yang sejatinya hanya ingin menumpang hidup dari kemewahan dan harta yang dimilikinya. Perasaan Francis juga makin meradang ketika secara terang-terangan mendengar pernyataan Stella yang ingin menghambur-hamburkan uang hanya untuk bulan madu. Dengan penuh amarah, Francis pun melarang tegas rencana pernikahan itu. Namun Stella yang selama ini selalu dimanja malah acuh, bahkan ia dengan sesumbar mengumumkan soal rencana pernikahannya itu di hadapan para tamu undangan di pestanya. Tak cukup sampai di situ, perasaan Francis kembali dibuat kesal karena kali ini giliran Ferruccio yang mengabari bahwa Philip malah lebih memilih menggunakan helikopter dan berpesta dengan para wanita. Seolah anak sulungnya itu benar-benar cuek dan tak memperdulikan saran dari Francis yang memintanya berkenalan dengan kolega bisnisnya. Tidak hanya itu saja, Francis juga kembali dibuat kaget oleh kedatangan dosen di kampus tempat Alex kuliah. Bukan karena sering membolos saja, kedatangan dosen bernama Guillaume itu ternyata adalah untuk menuntut keadilan pada Alex, yang diakuinya telah meniduri istrinya. Seolah belum percaya dengan ucapan dosen itu, Francis malah dibuat tercengang karena tiba-tiba Alex muncul dengan dua wanita, yang ternyata mereka adalah istri dan anak perempuan Guillaume. Mendapati Alex yang telah tidur dengan istri dan anaknya, Guillaume pun langsung mengejarnya seraya ingin menghabisi anak nakal itu. Tak lama kemudian entah apa yang merasuki Francis, pria tua itu nampak kesakitan dan tumbang begitu saja. Seolah tak kuat lagi menahan malu dan semua beban yang dibuat oleh anak-anaknya itu. Kemudian di rumah sakit, Francis diketahui telah mendapati serangan jantung yang membuatnya tumbang di pesta kemarin. Dan kini ia harus dirawat secara intensif. Namun ternyata kondisi kritis ayahnya itu tidak serta-merta membuat ketiga anaknya berempati. Mereka malah sempat-sempatnya memperdebatkan hal yang tak penting, hingga membuat kegaduhan di rumah sakit. Alhasil Ferruccio yang selama ini setia menemani Francis akhirnya meminta paksa ketiga anak bosnya itu untuk meninggalkan ruangan rawat inap. Tak lama kemudian, Ferruccio kembali membahas tentang mendiang istri Francis. Ia mempertanyakan bagaimana perasaan mendiang istri bosnya itu jika saat ini melihat kondisi ketiga anaknya yang tak bisa dibanggakan. Nah, singkat cerita, 2 bulan pun berlalu. Kondisi rumah keluarga Francis tiba-tiba kacau dengan teriakan ketiga anaknya yang terus memanggil namanya. Ternyata diketahui bahwa saat ini kartu kredit mereka tak bisa dipakai lagi, termasuk dengan fasilitas yang ada di rumah tersebut. Tak lama kemudian, perasaan ketiga anak itu pun semakin dibuat panik karena tiba-tiba saja datang rombongan polisi yang merangsek dan langsung menggeledah rumah mereka. Sontak, Philip, Stella, dan Alex pun berusaha untuk kabur meski mereka pun belum tahu secara pasti apa yang terjadi di balik semua kejadian tersebut. Untungnya, saat ketiga anak itu akan kabur, tiba-tiba muncul Francis yang mengarahkan mereka keluar melalui pintu belakang. Dengan berbekal senapannya, Francis membawa anak-anaknya menyelinap kabur dari gerombolan polisi di rumahnya. Bahkan pria itu sampai menodongkan senapannya ke salah satu pengendara mobil hanya untuk merampas kendaraan tersebut dan membawa kabur lebih jauh anak-anaknya. Dalam perjalanan mereka, Francis mengungkapkan bahwa perusahaannya kini sedang bermasalah,
menyusul adanya penipu yang menyalahgunakan uang perusahaan. Karena hal itu juga, maka pemerintah telah membekukan seluruh rekening keluarga Prancis termasuk aset yang dimilikinya. Tidak hanya itu, Prancis juga mengatakan bahwa ia dan semua anaknya bisa saja dipenjara karena dituduh telah ikut menyalahgunakan uang perusahaan. Nah, karena alasan itulah, maka ia kini membawa kabur ketiga anaknya ke Marseille, sebuah kota yang jauh dari hiruk-pikuknya Monaco. Prancis juga sempat meminta pada anak-anaknya agar tidak ada yang memberitahu kondisi mereka pada teman atau siapapun di luar sana, termasuk dengan membuang semua ponsel mereka dengan berdalih jika kepolisian bisa dengan mudah melacak keberadaannya hanya melalui sinyal ponsel tersebut. Setibanya di tujuan mereka, Prancis mengungkapkan jika bangunan yang akan menjadi tempat tinggal mereka saat ini adalah bekas rumah orang tuanya atau kakek dari ketiga anak Prancis. Sayangnya, kondisi rumah yang telah lama tak ditempati itu nampak begitu lapuk, bahkan sangat jauh dari kehidupan yang selama ini dilalui oleh anak-anaknya. Namun tampaknya Prancis tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya itu, termasuk memberi mereka roti ala kadarnya dan menguatkan mental anak-anaknya dengan mengatakan soal pekerjaan yang harus mereka lakukan demi mendapatkan uang untuk hidup ke depannya. Prancis juga menyebutkan jika dirinya tak mungkin lagi untuk keluar rumah, karena bisa saja polisi akan mudah menangkapnya. Karena alasan itulah, maka kini giliran ketiga anaknya yang harus bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka. Esok hari pun tiba, dan kini ketiga anak Prancis mau tak mau harus mulai membiasakan hidup baru mereka. Mulai dari bangun pagi, sarapan seadanya, hingga beranjak keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Namun tampaknya ini menjadi hari yang sangat berat bagi ketiga anak Prancis. Alex yang seharusnya mencari pekerjaan malah membuat kekacauan dengan merampas makanan para pekerja bangunan. Sama halnya dengan Philip yang justru lebih memilih untuk meminjam uang pada temannya, meski ia malah hanya mendapat cibiran dari mereka. Berbeda dengan Stella, ia yang telah melalui waktunya seharian di luar rumah malah pulang dengan membawa banyak barang mewah yang ternyata ia beli dari hasil menjual jam tangan milik Philip. Nah, mendengar hal itu, sontak mereka pun geram atas kelakuan Stella. Terlebih ketika mengetahui jika uang sisa belanjanya malah diberikan pada sopir taksi sebagai tips atas tumpangannya tadi. Keributan antara ketiga anak itu pun tak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja datang Marguerite yang merasa iba dengan kehidupan yang menimpa keluarga Prancis. Wanita itu bahkan sampai membawakan sejumlah pakaian dan makanan yang diyakininya bisa sedikit membantu kehidupan mereka. Sama halnya dengan Matthias. Anak laki-laki Marguerite itu juga mengatakan pada Stella tentang pekerjaan di salah satu restoran yang mungkin saja bisa menjadi sumber penghasilan bagi keluarga itu. Di hari berikutnya, pencarian untuk pekerjaan baru pun kembali dilakukan. Meski tidak seperti sebelumnya, namun Philip yang selama ini selalu hidup dengan gengsi akhirnya berhasil memperoleh pekerjaannya, yaitu sebagai pengemudi pedicab atau yang biasa dikenal di Indonesia sebagai beca. Sedangkan Stella, ia yang telah sampai di restoran langsung disambut hangat oleh Matthias, yang ternyata merupakan pekerja sekaligus yang akan menjadi atasan Stella di tempat tersebut. Di waktu yang sama, Prancis yang sedang berada di rumahnya secara tak terduga malah kedatangan Ferruccio yang membawakannya sebuah lobster dan hidangan mewah lainnya. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa perubahan kehidupan keluarga Prancis yang menjadi miskin semata merupakan keinginan dari Prancis sendiri. Ia ternyata merencanakan semuanya dengan tujuan agar ia bisa merubah sikap anak-anaknya menjadi lebih mandiri dan tak manja lagi seperti sebelumnya. Namun pertemuannya dengan Ferruccio tak berlangsung lama, karena kemudian Alex pun terbangun dari tidurnya. Menariknya, Prancis yang saat itu akan membersihkan bekas makanannya malah dipergoki oleh Alex yang mendapati adanya lobster di piring ayahnya. Sontak, Prancis pun lalu berkelit dengan mengatakan jika lobster tersebut telah didapatnya dengan cara memancing. Nah, mendengar pernyataan tersebut, Alex yang selama ini sangat termotivasi untuk hidup bebas dan menyatu dengan alam seolah seperti tercerahkan. Hingga pada akhirnya ia pun semakin memantapkan dirinya untuk tidak bekerja dan mencoba mencari sesuatu yang bisa ia makan dari alam sekitarnya. Malam hari pun tiba. Makan malam yang telah dinantikan oleh keluarga Prancis akhirnya bisa sangat dinikmati oleh mereka. Tapi tidak dengan Alex. Anak bungsu yang seharian tidak bekerja akhirnya tidak mendapatkan jatah makan malamnya dan terpaksa harus keluar rumah dengan egonya untuk mencari buah-buahan atau apapun yang bisa ia makan. Bukannya kenyang, Alex malah pulang dengan perut mual karena tak terbiasa dengan buah-buahan yang baru saja dimakannya. Keesokan harinya, Philip dan Stella memulai kembali pekerjaannya. Sedangkan Alex yang begitu idealis masih enggan untuk bekerja meski kondisinya kini sudah sangat kacau. Melihat kondisi putra bungsunya, Prancis pun tak tega hingga kemudian ia berinisiatif untuk meminta Alex agar membantunya merenovasi rumah. Dengan begitu, maka anak laki-lakinya itu bisa mendapatkan jatah makan tanpa perlu bekerja di luar. Kesepakatan pun dibuat dan akhirnya Prancis memperbaiki rumah peninggalan orang tuanya bersama dengan Alex.
Sejak saat itu, perlahan anak-anak Prancis mulai menunjukkan perubahan dan terbiasa dengan aktivitas di kehidupan baru mereka. Alex yang tak lagi mengeluh dengan aktivitasnya yang memperbaiki rumah. Stella yang makin luas menjalani profesi sebagai pelayan. Dan Philips yang malah menjalin hubungan baik dengan pesaingnya, sesama driver hanya karena memiliki hobi yang sama, yaitu sepatu. Tidak hanya sekedar menjadi teman dekatnya saja, Philip bahkan sampai membuat ide untuk bekerja sama dengan rekan kerjanya itu, untuk membuat usaha sepatu di kemudian hari. Nah, di lokasi yang berbeda, Juan yang tengah berselingkuh dengan teman Stella malah mendapati kabar soal keluarga Prancis yang tiba-tiba jatuh miskin. Nah, sontak pria itu pun merasa janggal. Karena ia sendiri juga sempat melihat Ferruccio yang bekerja seperti biasanya di perusahaan Prancis tanpa terlihat adanya masalah sama sekali terhadap perusahaan tersebut. Secara mengejutkan, Juan yang telah mengetahui semua aksi Prancis akhirnya mendatangi pria itu. Dengan licik, Juan menyatakan bahwa ia akan membongkar semua rahasia dan alasan dibalik perubahan hidup yang dialami oleh Prancis dan anak-anaknya. Kecuali jika pria kaya itu mau menikahkannya dengan Stella. Tidak hanya itu, Juan juga akan berpura-pura seolah dialah yang akan menjadi pahlawan dengan menyelesaikan masalah keuangan yang telah dialami oleh perusahaan Prancis. Seolah tak memiliki pilihan lain, Prancis pun dengan berat hati hanya bisa mengiyakan permintaan Juan. Hingga pada akhirnya kehidupan keluarga Prancis kembali berjalan seperti sedia kala. Di hari berbeda, Prancis yang berniat untuk mengakui semua rencananya terhadap kehidupan anak-anaknya tempo lalu akhirnya mengundang ketiga anaknya untuk berkumpul di kantornya. Namun sayangnya hal itu tak bisa dilakukannya pada Stella. Karena ternyata saat ini putrinya sedang bersama Juan menuju ke balai kota untuk melangsungkan pernikahan mereka. Sialnya lagi, Prancis malah tak bisa menghubungi Stella karena ponsel putrinya itu direbut oleh Juan, yang sama sekali mengacukan perkataan calon mertuanya itu. Dengan penuh kesal, Prancis pun akhirnya mengajak Philip dan Alex untuk menuju ke kantor balai kota. Setibanya di balai kota, Prancis yang tak ingin membuang waktunya langsung mendatangi ruangan tempat Juan dan Stella berada. Pria tua itu dengan tegas menolak adanya pernikahan di sana dan melarang putrinya untuk menikah dengan Juan. Termasuk dengan membongkar aksi sok pahlawan yang sempat dilakukan Juan pada keluarga Prancis. Meski awalnya sempat diwarnai dengan ketegangan, namun pada akhirnya pernikahan itu pun berhasil digagalkan. Prancis juga mengungkapkan soal peristiwa pemblokiran rekening dan penyitaan aset miliknya yang ternyata hanyalah rekayasa semata. Ia pun mengaku jika semua yang dilakukannya itu merupakan rencana darinya agar bisa merubah sikap ketiga anaknya menjadi lebih mandiri dan bersikap dewasa. Entah apa yang dipikirkan oleh ketiga anak Prancis, mereka malah meninggalkan ayahnya begitu saja. Seolah sudah sangat kecewa dengan semua kebohongan yang telah dilakukan oleh Prancis. Singkat cerita, 9 bulan pun berlalu, dan saat ini Prancis hanya hidup sendiri di dalam rumah mewahnya, dengan ditemani oleh Marguerite sebagai asisten dari rumah tangganya. Uniknya, ketiga anak Prancis yang telah lama tak tinggal bersama di rumah itu, ternyata masih sering mengirim cek untuk ayah mereka, sebagai uang atas sewa rumah. Sejak perpisahan itu juga, Prancis nampak sering murung dan tak bergairah lagi seperti dulu kala. Bahkan ia begitu cuek ketika Ferruccio membahas soal keuntungan perusahaannya yang terus meningkat. Tak tega melihat kondisi bosnya yang terus dirundung kesedihan, Ferruccio pun memutuskan untuk membawa Prancis ke suatu tempat. Dan ini adalah rumah peninggalan orang tua Prancis yang sebelumnya sempat menjadi rumah sementara ketika Prancis memberikan pelajaran hidup bagi ketiga anaknya. Secara mengejutkan, pelajaran hidup yang pernah diberikan Prancis ternyata telah merubah cara pandang dan gaya hidup dari ketiga anaknya. Alex kini sudah mulai membangun bisnisnya sebagai pengembang properti. Stella yang mencoba berbisnis bersama Matthias dengan membuka rumah makan mereka sendiri. Dan Philip yang akhirnya sukses membangun bisnis sepatunya dengan mantan rekan pengendara tuk-tuknya. Keriuhan di rumah itu pun seketika berubah menjadi hening karena tiba-tiba Prancis datang dengan bawa bunga dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Stella. Namun hanya itu saja yang dilakukan Prancis di hadapan anak-anaknya, karena ia pun segera berlalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Nampak raut wajah Prancis yang begitu merindukan anak-anaknya, namun tak berani mengungkapkannya. Karena bagaimanapun juga, pria tua itu masih merasa sangat bersalah dengan semua kejadian yang pernah dilaluinya tempo lalu. Menariknya, tepat ketika Prancis mulai menjauh dari rumah itu, seketika terdengar panggilan dari Stella, yang tiba-tiba saja menghampirinya bersama dengan Philip dan Alex. Ketiga anak Prancis itu pun lalu mengajak ayah mereka untuk ikut merayakan ulang tahun Stella di rumah tersebut. Di akhir film, nampak kebahagiaan dari keluarga Prancis yang merayakan momen ulang tahun Stella dengan cara yang sederhana. Dari sini juga terlihat jelas raut wajah Prancis yang penuh bahagia dan puas, seolah telah berhasil membuat ketiga anaknya menjadi lebih mandiri sesuai dengan apa yang diharapkannya selama ini. Dan kisah ini pun berakhir.